Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, yang sekiranya kita berusaha menghitungnya, maka tidak ada seorang pun dari kita yang sanggup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha menghitung nikmat yang diberikan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup. Kemudian alhamdulillah, di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah Allah pertemukan kita kembali di majelis ilmu di taman-taman surga, yang dengannya kita semakin paham akan agama kita, yang dengannya kita semakin mengerti akan agama kita, yang dengannya kita mengetahui jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga, mengetahui jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka, yang mana dengannya kita bisa bermaksimalkan jalan-jalan menuju surga dengan menjalankannya sekuat tenaga kita dan berusaha melawan agar bagaimana kita menghindari jalan-jalan yang membawa kepada neraka dan kebinasaan. Maka dari itu menuntut ilmu menjadikan seseorang itu mengangkat kebodohan pada dirinya. Yang sebelumnya dia tidak paham menjadi paham, yang sebelumnya dia jahil menjadi berilmu, yang mana tujuannya sama adalah sampai ke surga Allah. Dan untuk bisa sampai ke surga Allah pasti membutuhkan ilmu. Maka dari itu betullah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, tatkala Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah akan jadikan dia semakin mengerti tentang agamanya, bukan yang lainnya. Semakin mengerti tentang Islam, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin meniti jalan-jalan menuju surga Allah. Itulah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada malam hari ini diganjarkan surga sebagaimana yang telah dijanjikan. Dan kita berharap apa yang ada di sisi Allah, apa yang dijanjikan Allah, maka itu di antara hal yang memotivasi kita untuk semangat di dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga yang hadir di tempat ini, baik yang menyimak secara online, semoga Allah mudahkan semua langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan 42 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Kita bacakan hadisnya. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Disebutkan dari sahabat Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan sesungguhnya yang haram itu juga sudah jelas, dan di antara keduanya, di antara perkara yang sudah jelas halal dan sudah jelas haram, ada perkara-perkara syubhat, ada perkara-perkara yang samar, yang mana perkara-perkara yang samar tersebut banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang samar tersebut, artinya dia menjauhinya, perkara yang syubhat dia jauhi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang syubhat atau yang samar tersebut, maka dia telah melakukan sesuatu yang haram. Seperti pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di daerah batasan. Dia mengembalakan hewannya di daerah dekat dengan daerah larangan, yang mana hampir saja dia bersama hewan gembalaannya tersebut masuk ke daerah larangan tersebut. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ketahuilah setiap raja itu memiliki batasan. Setiap raja memiliki daerah yang terlarang, dan batasan-batasan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya di setiap tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, dan apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik yang lainnya, baik seluruh badannya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruk seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini dia jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara bacaan dan juga secara arti hadis ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan hadis ini. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Ya, jadi namanya adalah An-Nu'man, yang mana beliau adalah anak dari Bishr, dan kedua-keduanya adalah sahabat Nabi SAW. Bapaknya adalah sahabat senior dan anaknya adalah sahabat junior. Dan kedua-duanya disebutkan di dalam hadis ini dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhuma. Siapa itu? An-Nu'man dan juga bapaknya. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Nu'man bin Bashir ini disebutkan di dalam hadis ini menggunakan kalimat sami'tu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang artinya sahabat Nu'man bin Bashir
langsung mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tatkala mendengarkan hadis ini beliau dalam keadaan masih kecil. Ya, beliau dalam keadaan masih anak-anak. Dan beliau menyampaikan hadis ini tatkala beliau sudah dewasa. Dan para ulama hadis tidak mempermasalahkan dan hal itu diperbolehkan. Jadi beliau sahabat Nu'man bin Bashir mendengarkan hadis ini langsung dari Nabi di masa kecilnya, kemudian menyampaikan kepada para sahabat di masa beliau sudah dewasa. Kemudian di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat perkara-perkara yang besar di dalam agama Islam berkaitan dengan hukum-hukum di dalam agama Islam. Disebutkan di kalimat yang pertama, Nabi SAW menyebutkan 3 poin besar. Yang pertama, innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan perkara yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara perkara yang halal jelas halalnya, dan di antara perkara yang haram jelas haramnya ada perkara yang samar-samar. Nah, perkara yang samar-samar ini tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka di antara faidah yang bisa kita ambil di awal hadis ini adalah Nabi SAW membuka sabdanya dengan innal halala bayyin wa innal harama bayyin, menjelaskan agama Islam telah sempurna. Sesungguhnya yang halal sudah jelas. Sesungguhnya yang haram sudah jelas. Ini menunjukkan agama Islam telah sempurna. Kenapa? Karena dengan beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah, menunjukkan beliau telah menyampaikan segala sesuatu yang telah diamanahkan oleh Allah untuk umat Islam. Sehingga yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Artinya apa? Semuanya sudah disampaikan. Semuanya sudah dijelaskan. Kebaikan sudah disampaikan. Yang halal sudah disampaikan. Yang haram sudah disampaikan. Jalan-jalan menuju surga sudah disampaikan. Jalan-jalan menuju neraka sudah diperingatkan. Semuanya sudah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian wahai umat Islam dalam keadaan terang benderang. Artinya apa? Aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya. Semuanya sudah aku sampaikan, semuanya sudah terang benderang. Sampai-sampai beliau mengatakan lailuha kanahariha, sampai malam hari itu ibaratkan siang hari, saking terangnya apa yang telah kutinggalkan bagi kalian umat Islam. Artinya apa? Agama Islam telah sempurna. Akan tetapi kita semua sepakat Nabi tidak mengkhianati risalah. Kita semua sepakat semua kebaikan, semua yang halal, semua yang haram telah disampaikan oleh Nabi SAW. Akan tetapi tidak seorang pun selain Nabi SAW yang bisa memahami agama ini dari A sampai Z 100% tidak ada. Saking luasnya ilmu Allah, saking luasnya apa yang diturunkan Allah daripada ilmu agama ini, tidak ada seorang pun selain Nabi SAW yang memahami agama ini dari A sampai Z tanpa ada yang luput sedikit pun. Tidak ada. Sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang selalu menemani Nabi SAW,
Beliau pun tidak memahami agama Islam ini dari A sampai Z secara total 100%. Tidak. Ada beliau yang beliau luput satu dua perkara yang mana beliau mendapatkan dari sahabat yang lainnya. Begitulah hakikatnya. Yang hanya mengetahui secara detail dan sempurna hanya Nabi SAW. Dan disebabkan kenyataan yang terjadi ini, tidak ada orang yang memahami Islam secara total 100%, banyaklah dari ilmu-ilmu agama yang tidak diketahui oleh sebagian orang dan diketahui oleh sebagian yang lainnya. Di zaman para sahabat saja, tidak semua para sahabat satu orang ini mengambil 100%, tidak. Ada di antara mereka yang mengambil poin ini, ada yang mengambil poin ini, kemudian mereka kaji, mereka kumpulkan, mereka dapatkan faidah secara bersama-sama. Disebabkan itu kenyataan yang terjadi, dan itu di zaman terbaik, zaman sahabat, apalagi di zaman kita sekarang yang jauh dari zaman keemasan itu, yaitu zaman para sahabat. Sehingga saking luasnya ilmu ini, terdapatlah sebagian besar dari manusia yang tatkala dihadapkan sebuah permasalahan, dia tidak mengetahui secara detail apakah dia halal, apakah dia haram, dan itulah disebut dengan perkara syubhat. Kalau ditanya dari sisi agamanya, tidak ada yang kurang. Semua sudah disampaikan, semua sudah detail, tapi dari sisi umatnya, dari sisi individunya, itulah yang mempengaruhi apakah perkara tersebut syubhat bagi dia atau tidak, tergantung sejauh mana pemahaman agama orang tersebut. Karena tidak ada orang yang memahami Islam 100% kecuali hanya Nabi SAW. Maka timbullah perkara yang ketiga ini. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara perkara yang halal jelas halalnya, dan di antara perkara yang haram jelas haramnya, ada perkara yang syubhat, ada perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Berarti dari kalimat Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak yang tidak tahu, banyak juga yang tahu. Siapa yang mengetahuinya? Ar-rasikhuna fil ilm, para ulama yang teguh keilmuannya, para ulama yang kokoh ilmunya. Adapun orang awamnya, kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui hakikat daripada hukum permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, ini dia yang pertama. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya perkara itu dari sisi hukum beliau menyampaikan ada 3. Yang pertama halal, jelas kehalalannya. Dan ini banyak sekali. Apa contohnya? Apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kamu untuk bercampur dengan istri-istrimu di malam hari bulan Ramadan. Maka ini jelas halalnya. Karena Allah mengabarkan di dalam Al-Quran akan kehalalannya dan kaum muslimin mengetahuinya. Kemudian juga berkaitan dengan makanan dan minuman, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah setiap apa yang baik yang diberikan rezeki kepada kalian. Kemudian juga berkaitan dengan hewan laut, ikan, itu sudah jelas halalnya. Ya, semua kita mengetahuinya, kaum muslimin mengetahuinya. Dan Allah jelaskan di dalam Al-Quran, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum." Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian. Kemudian lagi dalam segi muamalah, jual beli dihalalkan. Seorang jual barang, kita berikan sejumlah uang,
dia berikan barangnya, kita sama-sama ridho, jelas itu halal. Allah mengatakan ahallallahul bai'. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Ini yang jelas halalnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kemudian ada perkara yang jelas haramnya. Dan ini juga banyak. Yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, jelas kaum muslimin semua paham, minuman keras hukumnya haram. Terus kemudian berjudi, semua kaum muslimin sudah paham, berjudi hukumnya haram. Tapi kalau masih ada yang melakukan, mereka dikalahkan oleh hawa nafsu mereka. Tapi mereka, selama mereka kaum muslimin, mereka meyakini itu haram, tapi mereka melakukannya. Kemudian berkorban untuk berhala, kaum muslimin paham sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Terus kemudian mengundi nasib dan yang lainnya. Kemudian perbuatan yang jelas haramnya juga ada dalam sisi perbuatan zina antara lelaki dengan wanita, atau laki sesama jenis lelaki dengan lelaki, atau wanita sesama wanita. Jelas Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati perzinaan. Dekati aja jangan, dilarang. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perzinaan itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jelas. Ya. Apalagi yang jelas haramnya, membunuh nyawa orang lain. Jelas haram. Kemudian apalagi makan bangkai, jelas haram. Ya, dan itu semua ditunjuki oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an. Begitupun juga yang ditunjukkan dari dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhum kufrun. Mencela seorang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kufur. Enggak boleh mencela. Enggak boleh mencela, enggak boleh membunuh. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi peramal, dukun, membenarkan perkataan mereka, maka dia telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jelas haramnya. Nah, di antara perkara kedua-dua ini, yang jelas halalnya, yang jelas haramnya, di sana ada perkara-perkara yang syubhat, yang banyak di antara manusia tidak tahu dan diketahui oleh sebagian manusia yang memiliki kapasitas ilmu. Dan ini banyak sekali. Apa di antaranya? Seperti contohnya misalnya, apa hukum makan buaya? Kalau ditanya antum sate ayam, apa jawabannya? Halal. Tapi kalau ditanya apa hukum makan buaya, sebagian orang, nggak tahu ya. Gimana itu ya? Di satu sisi dia hewan bertaring, di satu sisi dia hidup di air. Wah, ini sebagian orang syubhat. Tapi di sisi orang yang memiliki ilmu, maka dia meyakini di atas keilmuannya. Kemudian lagi misalnya tatkala ditanya, apa hukum makan kura-kura? Ini syubhat bagi sebagian orang. Ya. Syubhat bagi sebagian orang, tapi tidak syubhat bagi sebagian yang lain. Terus kemudian juga misalnya di dalam perihal muamalah, bai'ul inah, jual beli inah. Seperti misalnya, contohnya begini, ada orang yang nggak punya uang, dia membutuhkan sejumlah uang, dia sudah kesana kemari tidak mendapatkan pinjaman. Akhirnya dia datang kepada sebuah orang yang mungkin di situ dia adalah seorang yang menjual barang, taruhlah
dia menjual handphone. Dia datang ke orang tersebut, dia mengatakan, aku mau beli handphonemu ini, tapi setelah aku beli kepadamu, aku jual kembali. Aku beli kepadamu secara kredit 10 juta handphone ini. Tetapi setelah aku beli, kamu beli lagi sama aku 7 juta cash. Nah, kalau mereka melakukan transaksi ini, apa hukumnya? Syubhat bagi sebagian orang. Kenapa? Karena di satu sisi di sana ada orang yang dijual pertama secara kredit, pindah kepemilikan kepada orang tersebut, dia jual cash kembali kepada orang tersebut dengan harga 7 juta. Di samping itu dia punya tanggungan cicilan berapa tadi? 10 juta. Apa hukumnya ini? Sebagian orang rancu, sebagian orang ada yang mengatakan wah boleh, sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Ini perkara yang tidak semua kaum muslimin memahaminya. Dan berkaitan dengan jual beli seperti ini, jual beli yang diharamkan. Kenapa? Hakikatnya dia tidak butuh barang. Hakikatnya dia butuh uang. Makanya tadi dibuat kesepakatan, aku beli kamu punya nih dengan harga kredit 10 juta. Pas aku sudah beli, aku jual kepadamu 7 juta, aku dapat uang cash 7 juta, aku sisa utang sama kamu kredit 10 juta. Gak apa-apa, penting aku dapat uang cash. Nah, ini hanya mensiasati utang piutang dengan nominal berbeda dengan jual beli, dan ini tidak dibolehkan. Apa hukumnya? Tidak semua kaum muslimin memahaminya. Tidak semua kaum muslimin mengerti akan hal ini. Nah, berkaitan dengan perkara-perkara syubhat ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan kembali kepada tergantung bagaimana kapasitas keilmuan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita mendapati sebuah hukum di dalam agama ini yang tidak jelas bagi kita, apakah ini sesuatu yang halal ataukah sesuatu yang haram? Bagaimana solusinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita solusi untuk berhati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Famanittaqash syubahati faqad istabra'a lidinihi wa irdi." Barang siapa yang berhati-hati, artinya apa? Bertakwa, menghindari, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi kalau antum didapatkan dalam sebuah perkara, antum nggak tahu nih boleh atau tidak ini. Mau nanya orang, mungkin ustadznya selalu respon. Mau nanya orang, nggak ada yang paham. Antum sedang sendirian, antum nggak ngerti juga ini. Ini halal apa haram ini? Maka solusinya tinggalkan. Karena orang yang meninggalkan perkara yang masih rancu antara halal dan haram, dia telah selamat. Selamat dari sisi apa? Selamat agamanya dan selamat kehormatannya. Maksudnya bagaimana? Karena orang yang bermain di taraf perkara yang ada di antara halal dan haram, kalau dia tinggalkan dia selamat. Kenapa? Pertama, kalau ternyata perkara tersebut adalah perkara yang halal, dia tinggalkan, maka tidak ada masalah meninggalkan perkara yang halal. Boleh-boleh saja. Nah, kalau ternyata perkara yang dia tinggalkan tersebut adalah perkara yang haram, maka dia sudah selamat. Kenapa? Dia telah meninggalkan syubhat itu yang ternyata itu perkara yang haram. Artinya apa? Kalau dia meninggalkan tatkala mendapati perkara yang rancu, yang samar, yang tidak tahu antara halal dan haram, boleh apa tidaknya dia tinggalkan, dia selamat. Dari sisi apa? Dari sisi agama. Kemudian dari sisi kehormatan juga demikian. Faqad istabara'a lidinihi wa irdi. Orang yang meninggalkan perkara yang samar hukumnya antara halal dan haram, dia telah menyelamatkan kehormatannya di antara manusia. Taruhlah, tadilah berkaitan dengan makan daging buaya. Ini kan perkara yang samar, perkara yang banyak di antara kaum muslimin tidak mengetahuinya. Terjadi pro
kontra. Anda meninggalkannya, kira-kira Anda selamat nggak? Selamat. Orang yang menghalalkannya nggak akan bicarakan antum. Orang yang mengharamkannya tidak akan membicarakan antum. Tapi kalau antum lakukan misalnya, antum makan, antum tidak akan selamat. Antum tidak akan selamat. Taruhlah antum makan gara-gara antum dibangun di atas ilmu, antum menganggap buaya halal. Dari sisi agama antum selamat, tapi dari sisi kehormatan antum di depan manusia, antum tidak selamat. Dari sisi apa? Orang yang mengharamkannya akan mengatakan, masa itu orang makan buaya, kayak nggak ada makanan lain aja. Nggak selamat kehormatan antum dibicarakan oleh orang lain. Maka bagaimana solusinya? Meninggalkan perkara yang syubhat, itu yang selamat. Kalaupun sekalipun antum punya ilmu berkaitan tadi misalnya daging buaya, antum mau makan, makannya pun diam-diam. Makannya pun diam-diam, nggak perlu buat pengumuman, enaknya daging buaya ini dibuat status. Nggak perlu, antum makan ya nggak apa-apa. Antum sudah punya hujjah di hadapan Allah sesuai dengan kapasitas ilmu antum, sudah antum tidak publikasikan, selamat kehormatan antum. Nggak ada masalah. Dan itu yang terjadi di sebagian kawan-kawan yang menghalalkannya. Mereka memakan karena mereka punya ilmu, tapi mereka tidak publikasikan karena menghindari fitnah. Menghindari fitnah di tengah kaum muslimin itu juga penting untuk dijaga. Ya, karena sudah membangun di atas ilmu, orang lain pada umumnya belum sampai ke sana ilmunya. Ya, maka solusinya bagaimana? Kalau Anda punya ilmu, ya sudah, antum lakukan, antum tidak perlu memberikan terang-terangan di depan kaum muslimin. Tapi kalau antum ditanya, antum jelaskan sesuai kapasitas ilmu antum. Tapi kalau ternyata antum nggak tahu, ya sudah, tinggalkan. Antum selamat dari sisi agama, antum selamat dari sisi kehormatan antum di hadapan manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang melakukan perkara yang samar-samar, maka dia terjerumus kepada perkara yang haram. Maksudnya bagaimana? Di sini ada beberapa makna. Minimalnya ada dua. Yang pertama, membiasakan diri melakukan perkara yang syubhat, itu perkara yang haram. Artinya apa? Tatkala seseorang melakukan perkara yang syubhat, dia tidak selamat. Kenapa? Kemungkinan besar perkara itu adalah perkara yang haram. Seperti nanti contohnya kita sebutkan setelah ini. Jadi orang yang membiasakan diri melakukan perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan terperosok kepada melakukan perkara yang haram. Karena syubhat itu adalah jembatan yang menghubungkan seseorang kepada sesuatu yang benar-benar keharamannya. Kemudian yang kedua, maksudnya adalah Nabi SAW mengatakan, "Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Ini adalah kalimat untuk mencegah. Artinya apa? Jangan Anda melakukan perkara yang syubhat, dikhawatirkan Anda benar-benar jatuh kepada yang haram. Contohnya apa? Nabi SAW mengatakan, "Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi." Seperti pengembala yang mengembala di tanah larangan milik orang lain. Jadi ada batasan-batasan yang orang punya, dia ngembala dekat dengan tanah batasan tersebut. Apa konsekuensinya? Bisa jadi hewannya memasuki daerah larangan tersebut. Begitulah orang-orang yang melakukan bermudah-mudahan kepada perkara yang syubhat, dia akan masuk, dia akan terjatuh kepada perkara yang benar-benar keharamannya. Maka solusinya bagaimana? Jauhi. Orang yang menjauhi bagaimana? Selamat agama dan selamat kehormatannya. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, "Ala wa inna likulli malikin hima." Sesungguhnya ketahuilah, setiap raja itu memiliki batasan-batasan, daerah larangan-larangan.
Kemudian ala wa inna himallahi maharimuhu, dan daerah-daerah batasan-batasan Allah adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Jadi setiap penguasa itu memiliki daerah batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Dan daerah batasan-batasan Allah itu apa? Perkara yang Allah haramkan, perkara yang Allah larang, maka tidak boleh seorang itu masuk ke dalamnya. Dan berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Tilka hududullahi fala taqrabuha." Dan semua itu adalah batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah, fala taqrabuha. Janganlah kalian dekati. Bukan jangan masuk, jangan dekati. Artinya apa? Seorang yang bermudah-mudahan kepada perkara syubhat, dia akan masuk kepada perkara yang haram. Karena Allah katakan batasan-batasan Allah jangan Anda dekati. Bukan jangan Anda masuk, jangan Anda dekati. Siapa yang bermain kepada perkara-perkara batasan-batasan Allah, dan di antara ini adalah perkara-perkara yang samar dan syubhat, maka dia akan jatuh kepada yang haram, dia akan tertarik kepada sesuatu yang benar-benar haram. Maka ini dia jemaah sekalian yang Nabi SAW katakan kepada kita, di dalam agama ini ada perkara yang jelas halalnya, maka silahkan Anda lakukan, dan ada perkara yang jelas haramnya, maka silahkan Anda jauhi. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar, ada perkara yang syubhat. Kalau antum bisa bertanya kepada orang lain ahli ilmu, karena Allah mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu, maka silahkan bertanya agar mendapatkan penjelasan. Tapi kalau Anda belum mendapatkan ilmunya, bagaimana amannya? Tinggalkan semua perkara-perkara yang meragukan. Dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam hukum, di dalam harta, di dalam semuanya. Ketemu dengan perkara yang samar, ketemu dengan perkara yang syubhat, tinggalkan. Itu jalan keselamatan. Kemudian di akhir Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di setiap tubuh kita ini terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging tersebut ini baik, maka baik jasad kita yang lainnya, baik jasad kita seluruhnya. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruh jasad kita. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Maka di sini Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita bahwasanya penting bagi kita untuk memperhatikan keadaan hati kita. Hijrah yang sesungguhnya itu hijrah hati, bukan hijrah penampilan. Kalau hijrah penampilan sebentar saja, tinggal butuh fulus, masuk ke jual baju muslim, keluar sudah bisa berubah. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah hati kita. Semua yang kita lakukan dari pandangan kita, pendengaran kita, gerak-gerik kita, tangan kita, langkah kaki kita kemana, itu sangat bergantung sejauh mana baik tidaknya hati kita. Karena hati yang baik itu ibaratkan raja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya hati itu adalah malikul a'dha, rajanya seluruh anggota badan. Kalau idza tabal malik tabat junuduh. Apabila baik rajanya, maka anggotanya semua baik. Kalau hati kita baik, pasti menuntun kita untuk melihat yang baik-baik. Kalau hati kita baik, pasti menuntun kita mendengar yang baik. Kalau hati kita baik, pasti menuntun langkah kita ke tempat yang baik. Karena apa? Hati adalah raja dari seluruh anggota badan. Kemudian apabila hati itu buruk, maka buruklah juga anggota badan yang lainnya. Ya, maka ingat, perhatikan hati kita,
perhatikan batin kita, jangan hanya fokus kepada casing kita. Jangan hanya fokus kepada zahir kita. Kita harus memiliki perhatian yang lebih besar, yaitu bagaimana kondisi hati kita. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan istiqamah keimanan seseorang sampai istiqomah hatinya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hadis yang ke-6 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apa faedah yang bisa diambil secara umum? Yang pertama adalah termasuk sikap kehati-hatian meninggalkan perkara yang syubhat, meninggalkan perkara yang samar-samar. Kemudian yang kedua, banyak melakukan perkara syubhat akan mengantar seseorang kepada perbuatan yang haram. Maka jauhi perkara syubhat, selamat agama dan kehormatan kita. Kemudian yang ketiga, menjauhkan perbuatan dosa kecil, karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar. Kemudian yang keempat, memberikan perhatian terhadap masalah hati, karena pada hatilah terdapat kebaikan fisik. Ya, kalau hatinya baik, fisiknya baik. Jangan kemakan sama orang yang beralasan, kenapa Pak nggak sholat? Kenapa nggak nutup aurat Bu? Gak apa-apa, yang penting hatinya baik. Ini kebalik, justru kalau hatinya baik, maka fisiknya baik. Itu hanya ngeles saja. Kemudian pertanda berupa ketakwaan seorang kepada Allah apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada yang diharamkan. Itu bentuk takwa. Jadi seseorang meninggalkan perkara yang dia khawatir itu menjerumuskan dia kepada perkara yang haram sebagai bentuk ketakwaannya. Sebagaimana tatkala berhadapan dengan perkara syubhat, dia memilih meninggalkannya sebagai bentuk kehati-hatiannya. Terus kemudian hukum dalam agama Islam terbagi menjadi 3. Yang halal jelas halalnya, yang haram jelas haramnya. Yang halal maka silahkan dikerjakan, silahkan dinikmati. Kemudian yang haram silahkan dijauhi. Kemudian yang ketiga, ada perkara yang samar dan syubhat, maka solusi dari Nabi SAW hendaknya kita menjauhinya agar agama dan kehormatan kita selamat. Nah, demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berikan kita kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan semoga Allah berikan kita kebaikan di hati kita yang dengannya semakin baik fisik kita, dan yang terpenting semoga kita diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat, ajal datang menjemput. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.